sebut namaku, anakku, datanglah. Tak pernah ku bayangkan rencana dan rancanganmu bagi hambamu yang bercela. Kau layakkan aku memikul salib sucimu di dunia ini. Ku berserah kepadamu Bapa, ku berserah kepadamu Yesus. Ini aku, utuslah aku Sesuai dengan rencanamu. Saat ku melangkah susuri gerbang sucimu, ku sadari ketidaklayakanku. Kau panggil aku, kau sebut namaku, anakku, datanglah. Tak pernah ku bayangkan rencana dan rancanganmu bagi hambamu yang bercela. Kau layakkan aku memikul salib sucimu di dunia ini. Ku berserah kepadamu Bapa, ku berserah kepadamu Yesus. Ini aku, utuslah aku Sesuai dengan rencanamu. Ku berserah kepadamu Bapa, ku berserah kepadamu Yesus. Oh, ini aku, utuslah aku Sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan rencanamu. Ku tak tahu kapan berakhir hidupku. Ku tak tahu kapan pulang ke rumah Bapa. yang ku tahu semua dalam tanganmu Tuhan, Tuhan, Tuhan,
akan melaksanakan pelaksanaan ibadah bersama. Shalom. Warta Keuangan Minggu 12 Juli 2020. Penyetoran persembahan ibadah keluarga untuk Minggu pagi dari kolom 1 sampai dengan kolom 11. Kolom 2 Rp105.000. Kolom 4 Rp180.000. Kolom 5 Rp69.000. Kolom 7 Rp205.000. Kolom 8 Rp390.000. Kolom 9 Rp406.000. Kolom 11 Rp316.000. Sampul syukur keluarga Christian Lasut sebesar Rp1 juta. Setoran persembahan bulanan tetap keluarga bulan Juli Rp100.000. Setoran PBTK keluarga Lasut Manopo bulan Juni Rp100.000. Persembahan syukur HUT ke-41 dari Bapak Raffles Tamahiu Rp100.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-14 dari Saudari Tasya Nikleren Lasaru Rp50.000. Persembahan syukur hari ulang tahun pernikahan pertama keluarga Sumale Ria Rp50.000. PBTK keluarga Lasaru Takatalide bulan Juli Agustus Rp60.000. Setoran persembahan ibadah kolom 9 bulan Juli Rp79.000. Setoran ibadah kolom 11 bulan Mei sampai Juni Rp444.000. Persembahan ibadah kolom 4 bulan Juli Rp72.000. PBTK keluarga Latif Golongi bulan Juli Rp180.000. Persembahan syukur hari ulang tahun pertama dari adik Yulita Hana Aulia Ponto Rp50.000. PBTK keluarga Manopo Opit bulan Juli Rp100.000. Demikian Warta Keuangan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baiklah, ibadah Jemaat Gemim Yohanes Teling di minggu kedua ini dirangkaikan dengan ibadah perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun PI dan Pendidikan Kristen yang ke-189. Kita akan mulaikan. Jemaat diundang kita berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan, Allah kita dengan menyanyi
NNBT nomor 3, mari kita puji Allah. Mari kita puji Allah, haleluya. Tabu tiba, tabu gendang dengan merdu. Ya Hosana, mari puji Dia, segenap bangsa, semua makhluk. Nyatakan kebaikan-Nya, nyatakan kemurahan-Nya. Mari kita puji dan sembah, puji sorak haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh memasuki lagi minggu yang kedua di bulan Juli di tahun 2020. Dan dalam kesempatan indah ini, Engkau perkenankan lagi kami untuk boleh ada bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah jemaat Gemim Yohanes Teling. Yang walaupun sampai saat ini masih dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan akan menuntun seluruh ibadah kami dari awal sampai akhir. Sehingga semuanya itu hanya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita menyanyi bersama Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mari kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkaulah yang terus kami sembah setiap saat dan ketika. Pada saat yang indah ini Tuhan, kembali kami datang lagi kepadamu dengan segala ucapan syukur yang tak terhingga.
karena ternyata Engkau Allah Tuhan kami sangat mengasihi kami. Engkau yang tetap terus menuntun perjalanan kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami boleh diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Sehingga kami boleh mengambil bagian lagi dalam satu persekutuan ibadah jemaat Gemim Yohanes Teling. Dan di tengah-tengah persekutuan kami saat ini, kami datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahwa sesungguhnya siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau selalu menuntun kami sampai sedemikian ini. Kami orang-orang yang tidak pernah luput dari berbuat salah. Kami orang-orang yang penuh dengan kelemahan. Dan oleh karena itu Bapa, kami datang tertunduk menyesali segala dosa-dosa kami. Bahwa ternyata Engkau tidak pernah memperhitungkan apa yang telah kami perbuat. Engkau lah Tuhan Allah kami yang tetap selalu ada bersama dengan kami. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kami sangat sadar bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah sumber segala kehidupan kami. Ketika Engkau dapati dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, ada hal-hal yang Engkau dapati tidak berkenan kepadamu. Barangkali oleh karena sikap dan tingkah laku kami, banyak orang yang tersakiti, banyak orang yang terlukai, sadar ataupun tidak sadar. Kami mohon ya Tuhan, biarlah kiranya pengampunan daripada-Mu tetap terus menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami. Dan oleh karena itu Bapa, siapapun kami ini, kami datang membawa seantero kehidupan kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Terkadang Engkau dapati kami tidak setia. Terkadang Engkau dapati kami melakukan bentuk-bentuk yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Ampuni kami Tuhan dan kasihani kami. Dan layakkanlah kami Tuhan untuk ada dalam hadirat-Mu pada saat ini. Sehingga ketika kami dilayakkan oleh Tuhan untuk boleh menikmati persekutuan dengan Engkau, maka dengan demikian persekutuan ibadah kami ini akan boleh menjadi sesuatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan pengakuan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyi klik nomor 75. Oh Tuhan, bila aku merenung.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Saatnya ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan jemaat-Mu Gemim Yohanes Teling, kami akan mau belajar lagi dari firman-Mu. Kami akan membaca, mau mendengar dan merenungkannya. Dan oleh karena itu biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Memampukan kami untuk supaya kami boleh konsentrasi di dalam pemberitaan firman ini. Agar benar-benar firman ini akan boleh memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan inspirasi di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai orang percaya. Itu bagaimana kami mau mengaktakan itu di tengah-tengah panggilan kami sebagai keluarga Kristen, selaku bapak, selaku ibu, bahkan pun sebagai anak-anak. Dan karena itu ya Bapa, kami mohon semua kami yang sedang menikmati persekutuan dengan Engkau, biarlah kiranya Engkau mau berfirman bagi kami. Kami mau menyambut firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Kita akan membaca Alkitab lewat Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku."
Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak akan melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Yang berbahagialah kita semua yang boleh baca, mendengar, menghayati, melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum khotbah, kita akan dengarkan puji-pujian dari Komisi Kategorial Pria Kombapa Jemaat Gemim Yohanes Teling. Bila sangkakala menggagakan sesuatu, pada saat berani berangkat. Bila nampak dibacakan nama orang mati, pada saat itu aku pun serta. Bila Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di minggu kedua di bulan Juli ini, Gereja Masehi Injili di Minahasa mengangkat bagian Alkitab lewat trilogi pembangunan jemaat, diangkat dari Injil
Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Di sana mau berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan dari sebuah pengajarannya di atas Bukit Zaitun tentang penghakiman terakhir atau akhir zaman. Sangatlah jelas dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa di akhir zaman di penghakiman yang terakhir di mana Tuhan akan datang. Dia akan mengumpulkan semua bangsa dan dia akan memisahkan di hadapannya dan ia akan memisahkan seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Nah, artinya bahwa pada akhir zaman kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dengan kata lain bahwa bagi mereka yang setia, maka mereka akan diberkati oleh Tuhan. Tapi bagi mereka yang tidak setia, mereka akan menikmati kebinasaan. Dan itu sangat jelas diungkapkan dalam bagian Alkitab kita yang baru kita baca tadi. Disampaikan di sini bagi mereka yang setia akan berada di posisi sebelah kanan. Dan bagi mereka yang tidak setia, mereka berada di posisi sebelah kiri. Sebagaimana yang dikatakan dalam bagian Alkitab kita tadi. Dan ia akan menempatkan di sebelah kanan, diibaratkan di sini seperti gembala memisahkan domba-domba di sebelah kanan. Dan dia akan berkata, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, mereka itulah yang setia. Yang taat, yang tekun, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dikatakan juga di sini bahwa mereka walaupun menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, menghadapi ujian, menghadapi cobaan, tetapi mereka tetap setia untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan taat, dengan setia. Contoh, seperti ibadah jemaat Gemim Yohanes Teling atau Gereja Masih Injili Minahasa dalam menghadapi pandemi ini, ibadah dilaksanakan masih di rumah masing-masing. Sehingga ya memang menuntut tanggung jawab dari para pelayan khusus. Bagaimana dorang mau bawa itu tata cara ibadah. Toh? Bagaimana dorang mau jemput tuh persembahan. Ya terkadang dorang mau bawa, dorang pi ambil persembahan. Ya karena pandemi ini jemaat bilang orang ada beki ibadah marna ada persembahan. Ya, sebagai pelayan khusus orang harus menerima. Terkadang orang diterima, terkadang orang ditolak.
Tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab kita, bagaimana orang mau menjalankan itu? Jangan orang pesimis, toh? Jangan orang putus asa, kecewa. Tapi seperti itulah orang harus menjalani. Bagaimana ketaatan kita, ketulusan kita dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan kita. Walaupun orang harus menghadapi situasi seperti itu. Jangan ketika orang menghadapi, orang ditolak, orang tidak diterima, orang kecewa, orang sudah mau bikin orang petugas dan tanggung jawab. Orang akan berubah. Nah, nanti kalau dulu orang mau minta ya baru orang itu pesimis. Tapi bagaimana orang harus optimis? Ya memang seperti itu. Orang harus menghadapi tantangan, pergumulan. Namun dalam firman Tuhan di sini katakan ada janji Tuhan bagi mereka yang setia. Mereka akan diberkati, itu jelas dikatakan. Dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa mari hai kamu yang diberkati. Kamu yang setia, kamu akan diberkati. Kamu akan menikmati satu kehidupan yang disiapkan oleh Bapa di sorga. Jadi ada tuh lagu katakan, toh siapa yang setia hingga ke tamat, dia akan menikmati mahkota kehidupan. Tapi bagi mereka yang tidak setia, dikatakan di sini dalam bagian Alkitab perenungan kita di minggu, enyalah engkau, terkutuklah engkau. Nah itu sebab akibat dari ketidaksetiaan. Artinya ya, walaupun orang berada dalam pandemi ini, orang leso bergumul, keadaan leso sulit, orang tidak setia. Biar juga kalau orangnya tidak ada persembahan, ya, tapi orang beribadah. Orang menyiapkan waktu untuk Tuhan. Supaya betul-betul, orang lesunya tidak ada, mau makan sunya ada, kesempatan orang mau beribadah, orang mau menikmati persekutuan dengan Tuhan, apa yang akan orang nikmati? Yang penting gak tuh betul-betul memang enggak ada. Yang orang mau makan gak tuh kurang mau cari, no. Toh? Mari orang beribadah kepada Tuhan. Supaya benar-benar orang diberkati. Biar orang so susah, so sulit, toh? Tetapi orang akan menikmati kelegaan. Karena Tuhan Yesus juga pernah berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah itu artinya bahwa bagaimana orang harus menjalani kehidupan ini. Walaupun orang harus menjalani jalan penuh sengsara, jalan via dolorosa. Tetapi janganlah kita surut iman kita. Tapi lewat keadaan ini kita terpanggil untuk bagaimana orang mau melakukan tugas tanggung jawab kita. Sebagaimana yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebagai orang yang percaya, sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Orang bersyukur. Sampai saat ini orang masih ada sebagaimana orang ada. Orang bisa melewati masa-masa sulit. Apalagi baru memulai itu bulan Maret itu. Orang tidak pernah terpikirkan itu pandemi COVID ini. Orang itu memang ada bagaimana. Tapi ternyata mulai dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli ini. Memang ada begitu banyak yang sudah menjadi korban. Bukan sedikit. Tapi orang yang masih diberi kemampuan oleh Tuhan masih ada sampai saat ini. Maka marilah jangan orang lengah. Tapi mari sejauh orang bisa mampu untuk melakukan tugas tanggung jawab kita. Baik kita sebagai kepala keluarga. Bagaimana? Mungkin orang so PHK. Tapi ya bagaimana orang minta hikmat daripada Tuhan.
Jangan orang masa bodoh. Toh, orang diberikan akal oleh Tuhan. Bagaimana orang mau menjalani kehidupan. Jangan orang pasrah. Sebab orang percaya selalu ada pengharapan. Walaupun sulit. Hari ini orang sulit. Besok sulit. Tapi orang percaya bahwa hari-hari selanjutnya pasti orang akan menikmati satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Orang mampu untuk melewati. So keadaan sulit ini. Kontorang lagi toh tidak setia. Sebagaimana yang dikatakan di sini. Toh so keadaan sulit kontorang nak memperhatikan lagi itu orang petugas tanggung jawab. Orang nak memperhatikan orang pe keluarga, orang nak memperhatikan orang pe jamaat, orang nak memperhatikan orang pe kolom, orang nak memperhatikan orang pe persekutuan. Sebab ada dalam orang menjalani kehidupan ini karena so sulit menghadapi pandemi ini. Orang ada begitu banyak yang semakin individualisme. Semakin banyak orang yang pikir masing-masing. Dorang pe persoalan ya, dorang pe persoalan. Dorang pe persoalan yang persoalan. Jadi orang berlomba untuk orang pe masing-masing. Sehingga orang sudah ada kepedulian bagi orang lain. Nah inilah yang salah. Toh? Tapi marilah di tengah-tengah kesulitan ini, orang terpanggil untuk saling menguatkan. Saling memberi. Saling peduli. Toh? Sama dengan diibaratkan dalam pembacaan kita tadi. Bahwa mereka yang diberkati oleh Tuhan digambarkan di sini. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan seterusnya. Ya, Tuhan mengibaratkan bahwa bila kita betul-betul mengasihi Tuhan, nah itu betul-betul mampu orang tunjukkan kepada, sebagaimana Tuhan katakan, bila engkau mampu melakukan kepada salah seorang yang paling hina, itu berarti kamu telah melakukan untuk aku. No sedang torang ada lihat orang nak mampu mau kasih, torang abaikan, apalagi itu Tuhan yang torang nak dapat lihat. Toh? Itu nonsen. Nah artinya bahwa Tuhan mau mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya, yang telah menikmati kehidupan dan keselamatan, yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, maka kita diajak untuk bagaimana kita mau mengatakan orang mengasihi Tuhan. Nah kalau orang mengasihi Tuhan, itu berarti orang mengasihi orang lain yang ada di sekitar kita. Tuh? Artinya kalau orang baking ubi rubus, ya orang berbagi akan ke sana kata. Pak orang lain yang ada di sekitar kita. Bukan kata orang cuma foto, kok kasih ingin orang lain yang nak mampu menikmati, bikin terek berdosa. Sama dengan ibu, dorang kasih kok ibu posting, ibu petamang pendeta bilang, begitu ngoni, torang do ndak ngoni ada boleh goseng akan kemari. Jadi ketika orang posting, orang berbagi. Ya kata cuma aku berbagi sadiki-sadiki toh, bikin padahal bubur tinutuan toh. Pasti kalau orang baking, ndak mungkin cuma for orang semua, ndak mampu orang mau makan. Atau orang berbagi untuk orang lain. Supaya juga orang menikmati. Nyana mau iko mata. Sudah jatuh jauh-jauh, martu dekat-dekat. Mar ele dekat nak mau dapat no, apalagi itu jauh. Nah itu soal. Nah saudara-saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, lewat pembacaan Alkitab ini, ternyata pada akhir zaman, pada penghakiman terakhir kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat, apa yang sudah kita kerjakan di tengah-tengah orang menjalani kehidupan ini.
Nah itu berarti itu ungkapan tabur tuai masih berlaku. Toh, apa yang torang tabur itu yang akan torang tuai. Toh, kalau torang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan sampai saat ini, torang boleh sehat, toh, torang boleh kuat, torang boleh melakukan kebaikan, torang boleh setia, torang boleh berpartisipasi, torang boleh menunjang, menopang, baik di pelayanan, keluarga, kolom, jemaat. Maka pasti orang akan menikmati apa yang orang telah buat. Toh? Kalau orang so bikin untuk kebaikan, pasti itu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Bukan nyanda. Toh? Maka kalau orang koncudu, toh? Orang diberkati, tetapi orang memberi, orang mau baku reken, bagaimana lah ini? Toh? Ya kecuali memangnya tidak ada katu. Orang mau kasih bagaimana? Mar bagi yang orang diberkati, bagaimana orang membagi berkat? Tidak mungkin orang ada tabur itu kebaikan kalau orang mau menuai kebinasaan. Ketika orang menabur kebaikan pasti orang akan menikmati kehidupan. Tapi bagi mereka yang menabur kejahatan, mereka akan menuai kebinasaan. Nah saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita sebagai jemaat Gemim Yohanes Telling berefleksi dari firman Tuhan ini. Kita akan menempatkan diri kita. Apakah orang ada berada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Di sebelah kiri yaitu diibaratkan di sini kambing. Di sebelah kanan diibaratkan di sini domba. Di sebelah kiri mengalami satu kehidupan yang suram, terkutuk. Itu dia sebab akibat karena ketidaksetiaan. Dienyakan, mengalami penderitaan, dilemparkan dalam api yang menyala-nyala. Tapi sebelah kanan, katakan di sini, marilah kamu yang diberkati, karena kamu telah melakukan hal-hal yang baik, telah menghadirkan shalom, telah menghadirkan kedamaian, sukacita, ketaatan, ketekunan, maka kamu akan diberkati, kamu akan menikmati kehidupan. Nah marilah saudara-saudara jemaat Tuhan, torang menempatkan diri. Di mana torang sekarang ini? Supaya ketika Tuhan akan datang, kali yang kedua, dia bukan datang lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan mengadili kita. Dan kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita kerjakan. Selama orang diberi kesempatan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Dan saudara-saudara, pasti kita semua ingin untuk selalu berada pada posisi sebelah kanan. Mau diberkati oleh Tuhan, menikmati kehidupan, kekekalan yang Tuhan mau siapkan bagi barang siapa yang setia kepada. Firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita. Teristimewa kita sebagai anggota sidih jamaat yang sebentar kita akan mengambil bagian dalam undangan Tuhan Allah lewat perjamuan asa yang kudus. Dia yang telah mati dan bangkit, telah memberi kemenangan bagi saya dan saudara-saudara. Orang akan turut mengambil bagian, mengingat bagaimana penderitaannya. Dia sampai mati di atas bukit Golgota. Dia telah berkorban. Tubuhnya diibaratkan sebagai roti yang dipecah-pecahkan. Dan darahnya tertumpah. Dalam rangka untuk keselamatan dunia ini bagi saya dan saudara-saudara. Nah, dia telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Apa jawaban kita kepadanya? Apakah orang cuma sekedar mengungkapkan, memperkatakan itu, tapi bagaimana orang mau melakukan itu dalam kehidupan secara praktis? Sebagai orang yang percaya, sebagai anggota sidih jamaah, bagaimana peran kita?
tanggung jawab kita. Supaya orang terpanggil betul-betul menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tanda-tanda kerajaan Allah yaitu bagaimana orang mau menjawab tanggung jawab iman kita. Bagaimana orang membangun keluarga kita, bagaimana kita membangun kolom kita, bagaimana kita membangun gereja kita. Bagaimana kita membangun masyarakat kita di mana orang hidup dan berada. Supaya orang betul-betul menikmati hidup rukun dan damai. Menikmati kehidupan yang diberkati, kehidupan yang sehat. Sama dengan situasi saat ini, pemerintah gereja mengungkapkan supaya jangan orang lengah. Tetap dalam menghadapi new normal baru ini, maka orang tetap pakai masker, tetap cuci tangan, tetap jaga jarak. Kalau orang suka sehat, orang suka hidup, orang ingin menikmati keselamatan. Itu antara lain bagaimana orang mau melakukan ini. Karena ini pandemi ini nen tahu berakhir kapan. Orang tidak mampu prediksi. Tetapi sejauh orang mampu untuk mengantisipasi. Sesuai dengan himbauan pemerintah, himbauan daripada gereja, maka kita akan memperkecil. Mampu memutuskan mata rantai. Dan itu adalah bagian panggilan kita untuk mengasihi Tuhan. Bagian kita untuk mengasihi Tuhan ialah itu secara praktis orang terapkan. Memang keluarga, orang terapkan untuk anak-anak kita sebagai suami istri. Di rumah tangga, jangan orang lupa cuci tangan. Toh? Jadi ada orang bilang, kok cuma di rumah kuat. Masa mau ulang-ulang cuci tangan? Tetapi ini himbauan dalam rangka orang memutuskan mata rantai. Maka adalah bagian terpenting bagi kita sebagai anggota jemaat, anggota gereja, warga masyarakat. Mari orang mengantisipasi dan mampu untuk melakukan itu. Dan ketika orang mampu untuk melakukan itu berarti orang telah mampu untuk menyelamatkan sesama kita, dan orang telah mampu untuk melakukan untuk Tuhan. Karena yang Tuhan kehendaki bagi kita, supaya kita sehat, sejahtera, menikmati sukacita dan keselamatan dalam kasih dan karya yang telah Dia kerjakan bagi kita. Berbahagialah kita semua yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mampu untuk melakukan. Maka terpujilah nama Tuhan. Amin. Tiba saatnya, saudara-saudara, kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perayaan perjamuan kudus. Dan mari orang angkat satu pujian dari ENBT nomor 10, Ya Tuhan yang Kudus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, lebih khusus bagi anggota siri jemaat, marilah kita membaca firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberikan puji-pujian dan mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus, kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia dan sambil menanti-nantikan kerajaan Allah, sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan, bahkan sebagai anggota satu tubuh, telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti sorga, yakni Yesus Kristus, janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah disiapkan, sebelum kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kepala Gereja kami, Engkau Tuhan dunia, yang selalu kami puji dan kami muliakan. Dalam persekutuan Jemaat Gemim Yohanes Teling saat ini, kami sedang menikmati persekutuan di rumah-Mu yang kudus, bahkan di rumah masing-masing. Dan kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus dalam rangka HUT PI dan Pendidikan Kristen yang ke-189. Layakkanlah kami semua Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan ini. Kuduskanlah kami Tuhan, agar benar-benar ketika kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan asa yang kudus ini, kami boleh dikuatkan, dipulihkan, disehatkan, dan kami boleh menikmati kehidupan yang diberkati. Dan Tuhan pasti akan memberkati kami, sekarang dan selalu terus. Ini doa kami Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah. Makanlah kamu sekalian, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ialah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. Minumlah kamu sekalian. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna bagi segala dosa-dosa kita. Demikianlah kita sudah boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus dalam rangka hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-189. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Marilah kita berdoa.
Syukur, pujian, dan hormat dipersembahkan kepadamu ya Bapa di sorga, karena perayaan perjamuan kudus sebagai tanda pemeliharaanmu bagi anak-anakmu dapat dirayakan bersama saat ini. Tuntun, kuatkan, dan hiburkan kami menghadapi tantangan dan pergumulan hidup melalui roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur kepada Tuhan Allah kita sambil memberi persembahan kita menyanyi, bagi Yesus kuserahkan. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat atau doa umum, ada pokok doa di minggu berjalan ini 12 sampai 18 Juli 2020, hari ulang tahun pribadi. Tanggal 12 Juli, Ibu Francisca Laurinelli Kembuan SS 42 tahun, Pemuda Yohanes Awuy 19 tahun. 13 Juli, Adi Julio Jeremia Sumampo 4 tahun. 14 Juli, remaja Juliano Putra Molinto 14 tahun. Adi Cleo Mamesa 5 tahun. Adi Chelsea Kesia Waani 4 tahun. 15 Juli, adik Manuel Weol 6 tahun. 16 Juli, Adi Yoel Kate Lombogia 12 tahun. Hari ulang tahun perkawinan tanggal 13 Juli, keluarga Tamakaenge Sidik 16 tahun. 16 Juli, keluarga Tapinongkol Rambi 7 tahun. Yang sakit dalam proses pemulihan, Bapak Pitron Daleda, Bapak Otniel Tuege, Bapak Yafet Alin, Bapak Samuel Tambayong, Bujanda Eni Cetentelawa, Ibu Maria Monopo Poner, Bapak Rudianto Mandome, Ibu Yeti Wane, Adik Dilan Antoni Waani, Ibu Sulastri Altin di Sangir, dan Ibu Ana Barau. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga, dimuliakanlah namamu. Lewat persekutuan kami pada saat ini, kami datang mengucap syukur dengan tak henti-hentinya kepadamu ya Tuhan Allah, yang pengasih dan penyayang, yang telah menghentar kami untuk menikmati hari-hari kehidupan kami. Hingga sampai pada minggu kedua ini, Engkau dapati kami semua tetap selalu ada dalam suasana yang bersyukur, bersukacita, karena kami boleh menikmati keselamatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Karena sejak kami menghadapi pandemi COVID-19 sejak bulan Maret sampai pada hari ini, begitu sulit kami untuk menghadapi dan menjalaninya.
Tetapi ternyata Tuhan, Allah kami, tetap selalu mengasihi, menaungi, menjaga, melindungi, dan selalu memegangkan. Tangan Tuhan yang kuat dan perkasa selalu merangkul kami, sehingga kami tetap terus berdiri teguh dan tegak, sebagaimana yang boleh kami alami sampai saat detik ini. Terima kasih Tuhan, Engkau lagi boleh memberikan kami kekuatan baru ketika lewat persekutuan kami saat ini. Kami telah diperdengarkan lagi dengan firman-Mu. Dan firman-Mu memberikan lagi semangat baru di dalam kehidupan kami. Untuk bagaimana kami mau menjalani hari-hari kehidupan ini lewat tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi kami. Ada janji Tuhan, bahwa ketika kami tetap tekun, tetap setia, tetap sabar menghadapi pergumulan-pergumulan yang sulit ini, dengan tidak hanya mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami terus mengandalkan kekuatan Tuhan lewat doa. Kuasa doa sangat besar, dan kuasa doa akan mampu memberikan jawaban-jawaban yang terindah dalam kehidupan yang kami jalani. Asalkan kami tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi kami terus berjalan bersama Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan, maka kehidupan kami tetap terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami sudah boleh memberikan persembahan lewat persekutuan kami pada saat ini. Sebagai jawaban iman kami, sebagai orang yang percaya kepadamu, biarlah kiranya Tuhan Engkau menguduskan apa yang boleh terberi dan apa yang boleh kami persembahkan. Kami percaya bahwa itu akan mampu menjadi berkat dalam pelayanan kami di Jemaat Gemim Yohanes Teling, tetapi juga di Gereja Mesias Injili di Minahasa. Dan karena itu berkatilah kami semua yang boleh memberi dan mempersembahkan kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya juga Tuhan akan sanggup untuk membukakan lahan-lahan berkat dengan berbagai caranya Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Dan biarlah kiranya Tuhanlah yang akan selalu turut campur tangan, sehingga kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Bapa dalam sorga, kami juga bersyukur kepadamu oleh karena lewat ibadah kami pada hari ini, kami juga sudah boleh sama-sama sebagai anggota Sidi Jamaat mengambil bagian dalam rangka perjamuan kudus lewat HUT PI dan Pendidikan Kristen yang ke-189. Dan biarlah kiranya Tuhan yang telah mengundang kami turut mengambil bagian untuk menikmati roti dan anggur sebagai perwujudan tubuh dan darah Kristus, akan lebih memperkokoh iman percaya kami untuk tetap percaya bahwa Engkau Tuhan Allah sudah mati dan bangkit, kan tetap terus memberi kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga untuk seluruh jemaat-Mu yang sudah boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah di hari Minggu ini. Dari kolom 1 sampai kolom 11. Biarlah kiranya mereka yang sedang dan tetap tekun untuk mengambil bagian dalam persekutuan ibadah Minggu yang selalu dan masih dilakukan di rumah masing-masing. Tuhan jaga lindungi mereka. Biarlah kiranya Engkau hadir dalam persekutuan dengan mereka. Dan kehadiran Tuhan akan memberikan suasana sukacita dalam kehidupan mereka. Sehingga walaupun mereka berada dalam berbagai pergumulan-pergumulan hidup, tetapi kami percaya, sebagaimana firman-Mu juga berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir dan memberkati mereka. Dan pasti juga saat ini sedang dialami oleh anggota jemaat Gemim Yohanes Teling,
yang dari kolom 1 sampai kolom 11. Tuhan jaga dan lingkupi mereka selalu Tuhan. Supaya mereka tetap selalu berseru dan berserah hanya kepada Tuhan. Menjalani hidup dan penghidupan mereka. Itu tetap tekun dan setia. Karena kami percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Berikan kami selalu kekuatan kesehatan. Sehingga ketika kami kuat dan sehat, kami dapat beraktivitas, kami dapat bekerja, kami dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan akan selalu mengiringi kami. Selalu menjadi teman dan sahabat yang sejati. Sehingga kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Dijauhkan dari COVID-19. Kami putus dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan memberikan jaminan kehidupan keselamatan. Sehingga kami tetap selalu mau menikmati dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati bagi anggota jemaat-Mu yang pada minggu yang akan berjalan ini, mereka mau menyambut dan mau merayakan hari ulang tahun mereka. Biarlah dengan ketambahan usia setahun mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka boleh menikmati umur panjang. Dan itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan biarlah kiranya mereka mampu menandai itu sebagai tanda ucapan syukur hanya kepadamu Tuhan. Memberkati juga mereka yang merayakan hari ulang tahun secara pribadi. Tapi juga merayakan hari ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati akan rumah tangga mereka. Kelanggengan dan keharmonisan dalam hidup berumah tangga diberkati terus oleh Tuhan. Hingga cinta kasih akan terus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Baik suami istri, orang tua dan anak diberkati oleh Tuhan. Memberkati juga Tuhan mereka yang sakit dalam proses pemulihan. Biarlah kiranya Tuhan mau menolong dan melawat mereka semua. Sehingga mereka pun percaya kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan masih tetap berlaku sampai saat ini. Mereka selalu berserah dan menyerahkan seluruh persoalan, pergumulan, sakit, penyakit mereka hanya kepada Tuhan. Dan semua upaya-upaya pengobatan, kiranya Tuhan campur tangan. Supaya mereka benar berangsur mengalami kesehatan yang prima, yang luar biasa daripada Engkau. Berikan ketabahan bagi mereka yang melayani, mendampingi. Berikan ketekunan dan kesetiaan. Karena dengan ketekunan, kesetiaan mereka melayani itu juga adalah merupakan suatu proses untuk menyembuhkan dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Termasuk mereka yang sedang sakit bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Para medis yang sedang menangani. Biarlah kiranya Tuhan juga memberikan keteguhan iman. Untuk percaya kuasa Tuhan akan selalu berlaku dalam hidup mereka. Dan mereka benar-benar akan mengalami proses pemulihan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati supaya mereka tetap tabah dan sabar dan tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka. Mengasihi juga tim medis yang ada. Sehingga mereka juga dijauhkan dari penularan COVID-19 ini. Diberkati juga keluarga mereka. Berkati juga pemerintah kami di pusat, di kabupaten, provinsi, di kabupaten kota, di provinsi Sulawesi Utara ini. Tuhan berkati upaya-upaya pemerintah kami dalam penanggulangan COVID-19 ini. Tuhan campur tangan. Sehingga mereka tetap terus diberi hikmat, kearifan dan bijaksana. Sehingga benar-benar apa yang sedang dan sementara mereka lakukan. Terus mereka kerjakan. Sehingga itu semua akan boleh mengangkat kehidupan masyarakat. Supaya mereka tidak akan tenggelam dalam segala kehidupan yang sangat sulit ini, tetapi mereka tetap akan selalu bangkit dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan lewat pemerintah, dalam pendampingan mereka, sehingga kehidupan mereka selalu mau bersyukur hanya kepadamu. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu. Segala bentuk pelayanan yang ada Jemaat Gemim Yohanes Telling, seluruh perangkat pelayanan yang ada Tuhan berkati pribadi dan keluarga-keluarga kami. Tengah-tengah tugas tanggung jawab yang kami kerjakan. Berkati juga buat petugas yang sudah mengambil bagian dalam persekutuan ibadah saat ini. Yaitu kategorial pria Kombapa. Biarlah kiranya Engkau memberkati komisi yang sudah mendampingi dalam pelayanan ibadah saat ini. Tuhan berkati juga untuk segala tugas tanggung jawab mereka. Pekerjaan mereka. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Diberi kekuatan kesehatan. Sehingga kemuliaan hanya bagi nama.
Berkati juga untuk multimedia Jemaat Gemim Yohanes Teling yang terus bekerja keras dengan berbagai talenta yang ada pada mereka. Tuhan berkati mereka, supaya mereka tetap mempersembahkan talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan kami percaya Tuhan juga akan memperhitungkan semuanya itu. Berkati untuk pianis Kantoria yang sudah mengambil bagian dalam penyelenggaraan ibadah saat ini. Tuhan juga memberkati mereka semua bersama keluarga-keluarga mereka, sehingga mereka tetap selalu memberi diri dalam setiap saat dan ketika. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Untuk seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu berjalan ini, kami mau taruh dalam tangan kasih. Dan kami bawa doa ini kepadamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Beri kami akan segala kesangkaan. Beri kami tak mempunyai orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan tutup ibadah ini, diundang kita berdiri. Mari kita menyanyi bersama NKB nomor 129, Indah Mulia Bahagia Benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan memberkati dan selamat berhari Minggu. Jemaat, mari berdoa. Kembali kami menaikkan segala puji, hormat dan sembah kami kepadamu, ya Tuhan Allah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan pemilik kehidupan kami. Ketika kami boleh disempatkan pada hari Minggu yang berbahagia ini, kami boleh menyempatkan melaksanakan ibadah persekutuan, bahkan perjamuan yang kudus, dalam rangka hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen, Gereja Masih Injil Minahasa yang ke-189 tahun. Engkau memberkati Kadim, pelayanmu yang sudah kau utus, kau pakai pada ibadah saat ini, Pendeta Siana Adonia Lapot Tambariki, Sarjana Teologi. Kiranya ada urapan yang baru bagi ibu yang kekasih ini dalam tugas pelayanannya, bahkan bersama-sama dengan keluarga Lapot Tambariki. Suami dan anak-anak senantiasa diberkati Tuhan. Bahkan jemaatmu di rumah masing-masing yang sudah melaksanakan peribadatan, diberkati Tuhan. Ini doa kami yang kami bawakan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pandang hari esok
Sebab ku tahu